Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram dengan NIM H052339, program studi pendidikan guru psikologi dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai telaah kurikulum pendidikan di Indonesia, yang dimana ini merupakan salah satu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar dengan dosen pengampu Ibu Epi Sugarawati Ampri, SPD, MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke videonya. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama pengertian kurikulum, dan bagian kedua apa landasan filosofis pengembangan kurikulum, dan yang ketiga apa perkembangan kurikulum di Indonesia. Dan tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apa pengertian kurikulum, yang kedua untuk mengetahui apa filosofi pengembangan kurikulum, dan yang ketiga untuk mengetahui apa perkembangan kurikulum di Indonesia. Baiklah, adapun materi pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tidak hanya mencakup materi yang diajarkan, tetapi juga metode pengajaran, penilaian, serta pengalaman belajar yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Adapun bagian B yaitu landasan filosofis pengembangan kurikulum. Beberapa landasan filosofis yang sering digunakan dalam pengembangan kurikulum meliputi yang pertama filsafat pendidikan progresivisme, yaitu menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar dan mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua filsafat esensialisme, yaitu menitik beratkan pada penguasaan pengetahuan dasar dan keterampilan fundamental. Yang ketiga filsafat perennialisme, yaitu memandang pendidikan sebagai upaya untuk mengejarkan kebenaran universal yang tidak berubah sepanjang waktu. Dan yang keempat filsafat rekonstruksionisme, yaitu berorientasi pada perubahan sosial dan memandang pendidikan sebagai sarana untuk berkonstruksi masyarakat yang lebih baik. Dan yang terakhir filsafat eksistensialisme, yaitu menekankan pentingnya kebebasan individu dan pengembangan diri dalam proses pendidikan. Adapun yang ketiga itu perkembangan kurikulum di Indonesia. Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia sangat banyak. Beberapa di antaranya yaitu kurikulum 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, di mana di era reformasi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas. Kurikulum berbasis kompetensi KBK diperkenalkan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pasar global. Dan yang kedua, kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, di mana KTSP memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal berdasarkan kerangka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, kurikulum 2013 atau K13, di mana pemerintah memperkenalkan kurikulum 2013 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih seimbang antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga, kurikulum 2013 atau K13, di mana pemerintah memperkenalkan kurikulum 2013 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih seimbang antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang terakhir, kurikulum Merdeka pada tahun 2002 sampai sekarang,
diluncurkan sebagai respons terhadap kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual, terutama setelah pandemi COVID-19. Kurikulum ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi yaitu kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak tahun 1945 yang disesuaikan dengan perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi.